Pernikahan kontrak sang pewaris. Setiap orang memiliki pilihan dalam hidup. Namun, ada saat takdir menghadirkan keputusan yang tak pernah kita rencanakan. Ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan kebebasan, ada pula yang harus memilih antara kewajiban dan kebahagiaan. Ketika dua dunia yang berbeda dipertemukan oleh sebuah kesepakatan, tak seorang pun tahu kemana perjalanan itu akan membawa mereka. Sebab terkadang, yang kita anggap sebagai akhir, justru adalah awal dari kisah yang akan mengubah segalanya. Sebelum kita memulai kisah hari ini, jangan lupa dukung Senandika Senja dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan setiap bab terbaru. Selamat menikmati kisah pernikahan kontrak sang pewaris. Bab 26 Alasan yang tak pernah diakui. Pagi itu, Max datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Namun bukannya langsung memeriksa laporan yang telah menunggu di atas meja. Ia justru berdiri cukup lama di depan jendela. Pemandangan kota Jakarta dari lantai tertinggi Prada Group tampak seperti biasa. Padat, bising, tidak pernah benar-benar berhenti. Tetapi pikiran Max justru masih tertinggal pada kejadian beberapa hari terakhir. Serena, nama itu kembali muncul tanpa diundang. Max menghela napas. Ia tidak mengerti sejak kapan gadis itu mulai memenuhi pikirannya sesering ini. Awalnya, ia hanya menganggap Serena menarik, berbeda dari wanita-wanita yang biasa ditemuinya. Kemudian ia mengetahui bahwa gadis itu adalah Putri Bram Adhikara. Rasa ingin tahunya semakin besar. Namun sekarang, bahkan ketika tidak sedang membahas kasus PT Adhikara, wajah Serena tetap saja muncul di kepalanya. Termasuk saat hujan beberapa hari lalu, saat mereka berdiri di bawah satu payung. Saat Serena menatapnya dan berkata agar ia tidak kehujanan. Sederhana, tidak ada yang istimewa. Tapi justru hal-hal kecil seperti itu yang terus mengganggunya. Max menggelang. Ini hanya kebetulan. Ia mengatakannya seperti sedang meyakinkan seseorang. Padahal tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Tok, tok, masuk. David muncul membawa beberapa berkas. Selamat pagi, Pak. Pagi. David meletakkan dokumen di atas meja. Laporan terbaru mengenai PT Adhikara. Max langsung mengambilnya. Ada perkembangan? Sedikit. David membuka salah satu halaman. Kami menemukan beberapa transaksi yang terjadi sebelum perusahaan dinyatakan bangkrut. Max membaca dengan cepat. Transaksi ini, ya, jumlahnya cukup besar. Dan sebagian dana dialihkan ke beberapa perusahaan yang tidak memiliki hubungan bisnis jelas dengan PT Adhikara. Max mengerutkan kening. Siapa yang memiliki kewenangan saat itu? Beberapa orang, termasuk Rendra Wijaya. Max berhenti membaca. Nama itu kembali muncul. Mantan Direktur Keuangan PT Adhikara. Salah satu orang yang menghilang setelah perusahaan runtuh. Sudah ditemukan? Belum. David menggelang. Tapi kami sudah menemukan beberapa petunjuk mengenai keberadaannya. Teruskan. Baik, Max menutup berkas. Dan David, ya, jangan biarkan penyelidikan ini terlalu dekat dengan Serena. David menatapnya. Karena keselamatannya, Max terdiam sebentar. Karena dia tidak tahu apa-apa. David hanya mengangguk. Namun sebelum keluar, ia berhenti. Pak, besok ada agenda Bapak di Prada Foundation. Max mengangguk. Aku tahu, pertemuan dengan beberapa pengurus yayasan. Iya, David membuka tabletnya. Di waktu yang sama, Serena juga dijadwalkan datang. Tangan Max yang hendak mengambil pena berhenti. Hanya sesaat, tetapi cukup lama untuk membuat David menyadarinya. Untuk menandatangani berkas beasiswanya, Max mengangguk pelan. Oh, hanya satu kata. David menahan senyum. Kalau begitu saya jadwalkan pertemuannya seperti biasa. Ya. David berbalik. David, ia menoleh. Jangan ubah jadwalku. Baik, Pak. Dan Max berhenti. Kalau pertemuanku selesai lebih cepat, jangan langsung pulangkan mobil. David tersenyum. Tentu, Pak. Setelah David keluar, Max menatap pintu beberapa detik, lalu menyadari sesuatu. Ia baru saja memberikan instruksi yang sebenarnya tidak perlu, namun ia tidak mau memikirkannya. Keesokan harinya, Serena tiba di Prada Foundation tepat waktu. Ia mengenakan kemeja sederhana berwarna putih dengan rok panjang berwarna gelap. Di tangannya terdapat map berisi dokumen beasiswa. Beberapa hari terakhir,
Ia memang lebih tenang setelah mengetahui beasiswa yang diterimanya telah resmi diproses. Setidaknya, untuk urusan pendidikan, ia tidak perlu terlalu khawatir. Namun masalah keluarganya masih belum selesai. Pesan misterius yang diterimanya beberapa hari lalu juga belum hilang dari pikirannya. Jangan mencari tahu lagi tentang PT Adhikara. Serena tidak pernah menunjukkan pesan itu kepada banyak orang. Hanya Paman Arman yang mengetahuinya. Dan sang paman meminta Serena untuk berhati-hati. Serena memasuki gedung. Setelah melewati meja resepsionis, seorang staf mengantarnya menuju ruang administrasi. Silakan menunggu sebentar, Mbak Serena. Baik, Serena duduk. Beberapa menit kemudian, namanya dipanggil. Dokumennya sudah lengkap. Staf itu tersenyum. Tinggal beberapa tanda tangan. Serena mengangguk. Ia membaca satu persatu dokumen dengan teliti. Tidak ingin ada kesalahan. Setelah semuanya selesai, ia menutup map. Terima kasih. Sama-sama. Serena kemudian keluar dari ruangan. Namun baru beberapa langkah, ia mendengar suara yang sangat dikenalnya. Serena. Langkahnya berhenti. Ia menoleh. Dan, benar saja, Max berdiri beberapa meter di belakangnya, mengenakan setelan hitam sederhana. Di sampingnya, David. Serena sedikit terkejut. Pak Max. Max mengangguk. Kamu di sini? Serena tersenyum. Ya, saya ada janji untuk mengurus berkas beasiswa. Aku tahu. Jawaban itu membuat Serena sedikit mengernyit. Bapak tahu. Max sadar jawabannya terlalu cepat. Ia berdeham. Namamu tercatat di yayasan. Oh, Serena mengangguk. Masuk akal. David yang berdiri di belakang Max justru menundukkan wajah. Susah payah menahan senyum. Namanya tercatat di yayasan. Tentu saja, kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Serena hendak berjalan. Namun Max tanpa sadar bertanya, sudah selesai? Serena menoleh. Sudah, semua dokumen. Ya, setelah ini kamu langsung pulang. Serena terlihat sedikit bingung. Ya, David mengangkat alis. Ia sudah mengenal Max bertahun-tahun. Dan ia tahu, pertanyaan-pertanyaan itu bukan bagian dari karakter Max yang biasanya. Max tidak pernah peduli orang lain pulang naik apa. Tidak pernah menanyakan apakah seseorang sudah selesai mengurus dokumen. Dan yang paling lucu, pria itu bahkan sengaja meminta David tidak mengubah jadwalnya. Sekarang, David mulai memahami semuanya. Serena menjawab, saya mau ke halte. Max mengangguk. Kalau begitu, ia berhenti. Serena menunggu. David juga menunggu. Max tampak berpikir keras. Akhirnya, hujan. Serena menoleh keluar jendela. Langit memang mulai gelap. Mungkin sebentar lagi turun. Max mengangguk. Ya, lalu hening. David menahan napas. Serena menunggu kalimat berikutnya. Max akhirnya berkata, kalau hujan turun, jangan langsung pulang. Serena mengernyit. Kenapa, Pak? Max terdiam. Ia seperti seseorang yang kehabisan alasan. David hampir tersenyum lebar. Max akhirnya menjawab, karena bisa merepotkan kalau kamu kehujanan. Serena tersenyum kecil. Saya membawa payung. Max langsung melihat tas Serena. Di mana? Serena membuka tasnya. Lalu terdiam. Payungnya tidak ada. Ia baru teringat. Tertinggal. David langsung menundukkan wajah. Max meliriknya. David pura-pura sibuk melihat ponsel. Serena tertawa kecil. Sepertinya saya memang akan kehujanan. Max menghela napas. Aku antar. Serena langsung menggelang. Tidak perlu, Pak. Aku juga belum pulang. David hampir tersedak. Belum pulang, padahal agenda Max sebenarnya selesai hampir 20 menit lalu. Max menatap David. Kenapa? David mengangkat kedua tangan. Tidak ada, Pak. Serena memperhatikan mereka bergantian. Ada sesuatu yang lucu dari interaksi keduanya. Namun ia tidak tahu apa. Kemudian, terdengar suara hujan dari luar. Rintik-rintik pertama mulai membasahi kaca gedung. Max mengambil payung dari tangan asistennya. Serena, kalau kamu tidak keberatan, kita tunggu hujannya sedikit reda. Serena akhirnya mengangguk. Baik, dan tanpa mereka sadari, satu keputusan kecil itu membuat mereka menghabiskan waktu bersama. Lebih lama daripada yang seharusnya. David berjalan beberapa langkah di belakang mereka. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dalam hati ia hanya bisa berkata, Tuan Max yang terhormat.
Mulutmu bilang tidak ingin mencari kesempatan bertemu Serena. Tapi kenapa setiap kesempatan justru kamu yang mencarinya? Hujan semakin deras. Serena dan Max akhirnya berdiri di lobi gedung, menunggu hujan sedikit mereda. Serena memeluk map berkas beasiswanya, sementara Max berdiri di sampingnya dengan payung hitam di tangan. Tidak ada yang berbicara. Namun anehnya, kesunyian kali ini tidak terasa canggung. Serena sesekali melirik keluar. Sepertinya belum akan reda. Max ikut melihat. Sepertinya, David berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Ia menatap jam tangannya. Pertemuan Max sebenarnya sudah selesai. Namun pria itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ingin pergi. David akhirnya berkata, "Pak," Max menoleh. "Kita masih ada satu agenda setelah ini." Max mengernyit, "Apa?" David membuka tabletnya dengan wajah serius. Agenda yang sebenarnya sudah selesai. Max menatapnya. David tersenyum tipis. "Tapi kalau Bapak mau menunggu hujan reda, saya rasa agenda itu bisa ditunda." Serena menoleh kepada mereka. Max langsung memahami maksud David. "David, ya, Pak, jangan banyak bicara." "Baik." David menahan tawa. Serena justru tersenyum kecil. "Pak David sepertinya suka bercanda." David menjawab santai. "Saya hanya berusaha membuat suasana tidak terlalu tegang." Max menggelang. Namun sudut bibirnya ikut terangkat. Beberapa menit kemudian, hujan mulai sedikit mengecil. Max membuka payung. "Serena." "Iya, aku antar sampai halte." Serena ragu. "Benar tidak merepotkan?" Max menggelang. "Tidak." Serena akhirnya mengangguk. "Baik." Mereka berjalan keluar. Begitu sampai di bawah payung, Serena baru menyadari sesuatu. Payung itu lebih condong ke arahnya. Sebagian bahu Max justru berada di luar lindungan. "Pak, payungnya." Max melihat ke atas. "Apa? Terlalu ke sini." Max baru sadar. Ia menggeser payung sedikit ke tengah. Namun beberapa detik kemudian, tanpa sadar payung itu kembali condong ke arah Serena. Serena menahan senyum. "Bapak selalu begini?" Max menoleh. "Begini bagaimana? Lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri." Max terdiam. Pertanyaan itu terasa sederhana. Namun entah mengapa, ia tidak bisa langsung menjawab. "Aku hanya tidak ingin kamu kehujanan." Serena menatapnya. Ada sesuatu dalam kalimat sederhana itu yang membuat dadanya berdebar kecil. Ia segera mengalihkan pandangan. "Terima kasih." Mereka kembali berjalan. Dari belakang, David memperhatikan. Ia menghela napas. Benar-benar sudah mulai. Sesampainya di halte, Serena berdiri di bawah atap. Max menutup payung. "Kamu tunggu di sini." "Ya." "Bus berikutnya masih lama?" Serena melihat aplikasi di ponselnya. 10 menit. Max mengangguk. Ia seharusnya pergi. Namun, tidak bergerak. Serena menatapnya. "Pak Max, Bapak tidak pulang?" Max terdiam. Lalu berkata, "Aku menunggu sampai busmu datang." Serena tersenyum. "Tidak perlu." "Tidak apa-apa." Sekali lagi, tidak ada alasan yang benar-benar masuk akal. Namun Serena tidak mempersoalkannya. Mereka akhirnya berdiri berdampingan, menunggu sampai sebuah bus datang. Serena mengangkat tasnya. "Saya pergi dulu." Max mengangguk. "Hati-hati." Serena melangkah naik. Namun sebelum pintu tertutup, ia menoleh. "Pak Max, terima kasih untuk payungnya." Max menggelang. "Payungnya masih bersamaku." Serena tertawa kecil. "Maksud saya, terima kasih sudah mengantarkan." Max hanya mengangguk. Pintu bus tertutup. Kendaraan itu perlahan bergerak meninggalkan halte. Max masih berdiri di tempatnya, menatap bus hingga menghilang di tikungan. Baru setelah itu ia berbalik. David sudah berdiri tidak jauh darinya. Dengan ekspresi yang sulit disembunyikan. "Jangan." Max langsung memperingatkan. David tersenyum. "Saya belum berkata apa-apa. Tapi wajahmu sudah mengatakan banyak." David tertawa kecil. "Baiklah." Mereka berjalan menuju mobil. Beberapa langkah kemudian, David akhirnya tidak tahan. "Pak, apa? Kalau saya boleh jujur." Max menatapnya. "Kamu terlalu banyak bicara." David tertawa. "Tadi Bapak bilang tidak perlu bertemu Nona Serena." Max diam. Tapi ketika tahu beliau ada di gedung yang sama, David melanjutkan. "Bapak memperpanjang waktu di sana." David, "Ya."
Dia hanya penerima beasiswa, tentu. Dan aku hanya memastikan dia baik-baik saja. Tentu sekali. Max menatap tajam. David mengangkat kedua tangannya. Saya percaya. Namun beberapa detik kemudian, walaupun, apa, mulut Bapak bilang tidak ingin bertemu. David tersenyum. Kenyataannya Bapak selalu menemukan alasan untuk bertemu. Max tidak menjawab. Ia masuk ke mobil. David ikut masuk. Namun sebelum mobil berjalan, Max tiba-tiba berkata, dia memang berbeda. David terdiam. Max akhirnya mengakui sesuatu tentang Serena tanpa berusaha membantahnya. Berbeda bagaimana, Pak? Max menatap keluar jendela. Entahlah, dia. Max berhenti, mencari kata yang tepat. Lihat saja, David tersenyum tipis. Kadang sesuatu yang sulit dijelaskan, justru yang paling sulit dilupakan. Max tidak menjawab, namun kali ini, ia juga tidak membantah. Malam itu, Serena kembali ke kamar kos. Ia meletakkan map beasiswa di meja, kemudian duduk di tepi ranjang. Pikirannya kembali pada sore tadi. Max, payung, percakapan singkat, dan David yang tampak seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Serena tersenyum sendiri. Pak Max ternyata tidak sedingin yang kukira. Namun senyum itu perlahan menghilang ketika ia melihat sebuah amplop di atas meja. Amplop yang tadi pagi belum ada. Serena berdiri, mengambilnya. Tidak ada nama pengirim. Tangannya perlahan membuka amplop itu. Satu lembar kertas berada di dalamnya. Tulisan yang sama seperti sebelumnya. Berhenti mencari tahu tentang masa lalu ayahmu. Serena membeku. Kali ini, ada satu kalimat tambahan di bawahnya. Kalau tidak, kamu akan kehilangan lebih dari sekadar nama baik keluargamu. Jari Serena mulai gemetar. Ia membaca kalimat itu berkali-kali. Rasa takut perlahan muncul. Tetapi kemudian, tatapannya jatuh pada foto kedua orang tuanya. Serena menggenggam kertas itu. Aku tidak akan berhenti. Suaranya lirih. Kalau ayah memang tidak bersalah, aku akan menemukan buktinya. Ia menyimpan surat itu. Namun kali ini, Serena tidak ingin menghadapinya sendirian. Ia mengambil ponselnya, sempat ragu, kemudian membuka daftar kontak. Matanya berhenti pada satu nama, Max Altaf Prada. Jarinya hampir menekan tombol panggil. Namun Serena mengurungkannya. Kenapa aku harus menghubungi dia? Ia meletakkan ponsel di tempat lain. Max baru saja tiba di apartemennya ketika David mengirimkan pesan. Pak, kami menemukan alamat terakhir Rendra Wijaya. Max langsung membuka pesan itu. Alamat tersebut berada tidak jauh dari kawasan tempat Serena tinggal. Tatapan Max berubah serius. Ia langsung menelepon David. Besok pagi kita ke sana. Baik, jangan libatkan polisi dulu. Saya mengerti. Max menutup telepon. Kemudian matanya kembali jatuh pada nama Serena di ponselnya. Ia tidak tahu bahwa di malam yang sama, Serena sedang memandangi nama satu dan yang lain. Dua orang itu sama-sama ingin menghubungi, sama-sama ragu, dan sama-sama tidak menyadari bahwa takdir perlahan sedang memperpendek jarak di antara mereka. Sementara itu, di sebuah rumah tua yang berada di ujung kota, seorang pria membuka tirai jendela. Ia memandangi mobil yang berhenti di depan rumah. Sebuah pesan baru masuk ke ponselnya. Mereka sudah menemukan jejakmu. Pria itu terdiam, kemudian menghapus pesan tersebut. Tatapannya berubah dingin. Jetty, permainan ini benar-benar dimulai lagi. Ia mengambil sebuah foto lama, foto Bram Adhikara, lalu tersenyum tipis. Maaf, Bram. Sepertinya, kali ini aku harus menyelesaikan apa yang dulu belum sempat kuselesaikan. Bersambung. Dan disinilah kisah hari ini berakhir. Namun perjalanan Max Altaf Prada dan Serena Maheswari Adhikara masih jauh dari kata selesai. Karena setiap keputusan akan membawa konsekuensi. Setiap pertemuan menyimpan alasan. Dan setiap rahasia, pada akhirnya akan menemukan waktunya untuk terungkap. Terima kasih telah menemani perjalanan pernikahan kontrak sang pewaris hari ini. Jika kamu menikmati kisah ini, dukung Senandika Senja dengan menekan tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini kepada orang-orang yang juga menyukai kisah penuh emosi dan makna. Tuliskan juga pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apa yang akan terjadi pada bab berikutnya?
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beristirahat, dan semoga kisah ini selalu menemani senjamu.